Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Fasira, NIM 2245048035. Video kali ini kita akan membahas jenis-jenis blockchain. Berikut ada 4 jenis blockchain yang perlu kita ketahui. Teknologi blockchain adalah mekanisme basis data canggih yang memungkinkan berbagai informasi secara transparan dalam jaringan. Basis data blockchain ini menyimpan data dalam blok yang dihubungkan bersama dalam sebuah rantai chain. Blockchain merupakan fondasi penting bagi dunia digital yang terdesentralisasi dan penuh dengan transparansi. Ada 4 jenis utama jaringan blockchain. Blockchain publik, blockchain pribadi, blockchain konsorsium, dan blockchain hybrid. Masing-masing platform ini memiliki kelebihan, kekurangan, dan kegunaannya masing-masing. Blockchain publik pada awalnya dipahami sebagai platform open source publik. Semua blockchain publik memiliki mekanisme konsensus dan siapapun dapat berpartisipasi, membangun, bertransaksi dengan rekan-rekan mereka, dan mengambil bagian dalam mekanisme konsensus. Blockchain publik sepenuhnya terdesentralisasi, artinya tidak ada orang, organisasi, atau kelompok yang memegang kekuasaan untuk memutuskan aktivitas apa yang terjadi secara on-chain. Setiap blok yang ditambah ke rantai tidak dapat diubah, memberikan keamanan yang sangat baik dan catatan lengkap dari semua transaksi sebelumnya. Contohnya, blockchain publik adalah Tezos, Bitcoin, Ethereum, dan sebagainya. Keuntungan yaitu bekerja secara independen, ada insentif jaringan, transparansi. Adapun kekurangannya yaitu jaringan bisa lambat karena terlalu banyak yang mengakses, rawan perentasan 51 ETH karena semua orang bisa mengakses jaringan. Contoh penggunaan, kasus penggunaan yang paling umum untuk blockchain publik adalah mining dan menukar mata uang kripto seperti Bitcoin. Namun, ini juga dapat digunakan untuk membuat catatan tetap yang bisa dilacak atau diaudit seperti notaris elektronik, surat pernyataan, dan catatan publik kepemilikan properti. Jenis blockchain ini sangat ideal untuk organisasi yang dibangun di atas transparansi dan kepercayaan, seperti kelompok dukungan sosial atau organisasi non-pemerintah, karena setiap jaringan yang publik, perusahaan swasta jarang menggunakan blockchain jenis ini. Blockchain pribadi atau privat. Perbedaan utama antara blockchain publik dan pribadi adalah bahwa blockchain privat dibuat oleh satu entitas atau konsorsium, sehingga mereka memiliki otorisasi yang membuatnya hanya terdesentralisasi sebagian. Dengan ini tidak semua orang bisa bergabung di dalam jaringan, hanya orang tertentu yang diizinkan untuk bergabung dan mengelola blockchain ini. Blockchain jenis ini umumnya digunakan oleh perusahaan yang ingin melindungi kekayaan intelektual perusahaan, transaksi internal, dan aktivitas lainnya. Keuntungan, organisasi mengendali penetapan tingkat izin, keamanan, otorisasi, dan aksesibilitas. Lebih efisien karena tidak banyak komputer yang terlibat, biaya gas lebih murah, lebih aman karena aksesnya terbatas. Kekurangan, sering disebut bukan blockchain sebenarnya karena tidak terdesentralisasi sepenuhnya, eksklusif dan tertutup, tidak bisa diaudit dan dikonfirmasi secara independen, tidak anonim. Contoh penggunaan, kecepatan blockchain pribadi membuat ideal untuk kasus di mana blockchain perlu aman secara kriptografis, tetapi entitas pengendali tidak ingin informasi diakses oleh publik. Kasus penggunaan lain untuk blockchain pribadi termasuk manajemen rantai pasokan, kepemilikan aset dan penguntungan suara internal. Konsorsium blockchain.
Blockchain konsorsium adalah tipe semi desentralisasi di mana lebih dari satu organisasi mengelola jaringan blockchain. Ini berbeda blockchain pribadi yang dikelola hanya oleh satu organisasi. Lebih dari satu organisasi dapat bertindak sebagai simpul dalam jenis blockchain ini dan dapat bertukar informasi atau melakukan penambangan. Blockchain konsorsium biasanya digunakan oleh bank, organisasi pemerintah, dan lain sebagainya. Keuntungan lebih aman, terukur, efisien. Kekurangan kurang transparan, bisa dimanipulasi. Contoh penggunaan. Blockchain jenis ini bisa digunakan oleh industri perbankan, di mana bank berbeda dapat bersatu dan membentuk konsorsium, memutuskan node mana yang akan memvalidasi transaksi. Organisasi penelitian dapat membuat model serupa seperti halnya organisasi yang ingin melacak makanan. Ini ideal untuk rantai pasokan, terutama aplikasi makanan dan obat-obatan. Blockchain hybrid. Blockchain hybrid adalah kombinasi dari blockchain pribadi dan publik. Ini menggunakan fitur dari kedua jenis blockchain. Yang satu dapat memiliki sistem berbasis izin pribadi serta sistem tanpa izin publik. Dengan jaringan hybrid seperti itu, pengguna dapat mengontrol siapa yang mendapatkan akses ke data mana yang disimpan di blockchain. Hanya bagian tertentu dari data atau catatan dari ini blockchain yang dapat diizinkan untuk dipublikasikan dengan menyimpan sisanya sebagai rahasia di jaringan pribadi. Sistem hybrid blockchain fleksibel sehingga pengguna dapat dengan mudah bergabung dengan blockchain pribadi dengan beberapa blockchain publik. Biasanya transaksi dan catatan dalam blockchain hybrid tidak mempublikasikan tetapi dapat diverifikasi saat diperlukan, seperti dengan mengizinkan akses melalui kontak pintar. Informasi rahasia disimpan di dalam jaringan tetapi masih dapat diverifikasi. Meskipun entitas swasta mungkin memiliki blockchain hybrid, ini tidak dapat mengubah transaksi. Keuntungan lebih aman dari 51% attacks karena jaringan tertutup. Melindungi privasi, bisa berkomunikasi dengan pihak ketiga, murah, cepat, dan menawarkan skalabilitas. Kekurangan tidak ada insentif upgrade yang lebih sulit. Contoh penggunaan. Blockchain hybrid memiliki beberapa kasus pengguna yang banyak, salah satunya di real estate. Perusahaan dapat menggunakan blockchain hybrid untuk menjalankan sistem secara pribadi tetapi menunjukkan informasi tertentu yang disesuaikan. Ini juga bisa digunakan untuk rekam medis yang berguna di industri kesehatan. Setiap jenis blockchain ini memiliki aplikasi potensial yang dapat meningkatkan kepercayaan dan transparansi dan membuat catatan transaksi yang lebih baik. Disclaimer: konten baik berupa data dan atau informasi yang tersedia pada konvestasi hanya bertunjuk untuk memberikan informasi dan referensi, bukan saran atau nasihat untuk berinvestasi dan trading. Apa yang disebut dalam artikel ini bukan merupakan segala jenis dan dari hasutan, rekomendasi, penawaran, atau dukungan untuk membeli dan menjual aset kripto apapun. Perdagangan ini semua pasar keuangan termasuk kripto rekni, kripto currency pasti melibatkan risiko dan bisa mengakibatkan kerugian atau kehilangan data. Sebelum berinvestasi, lakukan riset secara menyeluruh. Seluruh keputusan investasi atau trading ada di tangan investor setelah mengetahui segala keuntungan dan risikonya. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.